Alumni Speak to Change for Professional Trainer Batch 7 bersama Akademi Trainer mempersembahkan Speak to Share and Spread Kindness. Bulan Desember dengan tema Unlock Your Potential Kompetensi, Anda akan didampingi oleh AR Pratnya Bunta bertutur ala lumba-lumba, kritik konstruktif mendidik anak. Holy Peter, rezeki semudah tersenyum. Muhammad Mustaqim Masdai, transformasi kesehatan efektif dalam 30 hari. Hendra Eka Putra, bisnis unleash, rahasia bertumbuh di masa depan. Jangan lewatkan parade kami, Speak to Share and Spread Kindness. Unlock your potential kompetensi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi. Siapapun yang mendengar suara saya, silahkan on cam. Silahkan teman-teman, kita biar sapa-sapanya enak. Silahkan on cam yang memungkinkan, tidak terkendala oleh jaringan. Oke, silahkan. Terima kasih kepada yang sudah on cam, Pak Dwi Wardoyo dari Palangkaraya. Selamat malam, Pak. Malam Ibu. Apa kabarnya? Sehat? Salam kenal. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih kakak-kakak yang lain? Silahkan untuk on cam supaya kita bisa berlayar tatap maya pada malam hari ini dengan bisa saling transformasi energi. Silahkan kakak-kakak yang memungkinkan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada malam hari ini. Kita semua bisa berkumpul di ruang tatap maya, di Zoom meeting bersama kami, alumni Speak to Change for Professional Trainer Batch 7. Kakak-kakak, saya panggil kakak-kakak saja supaya semuanya awet muda. Oke? Kakak-kakak yang berbahagia, terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir di sini. Tentu saja ini sebenarnya adalah malam untuk keluarga, tetapi kakak-kakak masih menyempatkan diri mau belajar bersama kami. Kakak-kakak, tentunya kita pada malam hari ini akan belajar bersama Coach Hendra yang luar biasa. Sebelum Coach Hendra sharing tentang keilmuannya, marilah kita menundukkan kepala sejenak guna berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini diberi kelancaran. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Kakak-kakak yang berbahagia, sudah siapkah kakak-kakak untuk menerima sharing ilmu dari Coach Hendra? Silahkan reaction jempolnya, atau yang sudah hadir silahkan jempolnya ditunjukkan. Oke. Oke. Siap. Apakah sudah menyiapkan? Oke, terima kasih Kak Bastian. Ini reactionnya sudah, jempolnya. Oke. Ada Kak Andra, terima kasih Kak Andra. Kakak-kakak, saya pengen ini ya, tes chatnya gimana, apakah lancar, gimana kakak-kakak? Pada malam hari ini silahkan tuliskan state atau suasana hati kakak-kakak pada malam hari ini. Silahkan ditulis satu kata saja. Suasana hati dari kakak-kakak pada malam hari ini, silahkan tulis di kolom chat untuk ngecek chat kita lancar nggak ya. Nanti kan kita nanti akan berinteraksi bersama Coach Hendra. Silahkan.
Silakan tuliskan bagaimana perasaan Anda pada malam hari ini ketika kita akan belajar bersama-sama. Oh, senang. Bu Sri, ya Kak Sri, terima kasih. Kak Pit Asmono, happy day. Mau ketemu abangku. Oke, wow. Terima kasih. Ini kayaknya dari penggemarnya Coach Hendra nih. Ada lagi Kak Bastian, semangat. Kak Dwi Wardoyo, bahagia Bunda. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema Business Analyst, rahasia bertumbuh di masa depan. Nah, untuk itu tidak menyita waktu. Oh ya, perkenalkan saya Heni. Pada malam hari ini akan memandu kakak-kakak dalam proses belajar pada malam hari ini. Kakak-kakak semuanya, baiklah, akan saya panggil Coach Hendra. Coach Hendra, apa kabar, Coach? Alhamdulillah baik, Bu Eni. Wow, keren. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Coach Hendra ini adalah seorang tentunya coach profesional di berbagai bidang ya. Beliaunya ini adalah seorang CEO di PT Berdaya di negeri sendiri. Kemudian beliau adalah master trainer BNSP level 6. Beliau adalah master practitioner, kemudian meta coach, business coach, corporate coach, pendamping UMKM. Wow, keren. Banyak banget kebisaannya beliau ini. Luar biasa. Tidak menyita waktu lama, ini teman-teman sudah pada nggak sabar lagi nih Coach untuk mendengarkan paparan Coach Hendra pada malam hari ini. Ya, siap, Bu. Kami silahkan layar, kami serahkan kepada Coach Hendra. Ya, Bu Heni minta tolong Siap. Pak Ridwan Syarifuddin dikasih ini jadi host karena saya agak ngelek di sini kalau. Oke. Ridwan. Bang Holi tadi jadi host ya, Teh Holi. Apa saya ya hostnya? Saya tak lihat deh. Oh, Teh Holi. Sudah. Oke, sudah. Oke, siap. Disilakan, Coach Hendra. Oke, terima kasih Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sukses mulia. Sukses mulia. Sukses Mau mulia. nyapa-nyapa dulu nih teman-teman, ini kayaknya banyak banget nih guru-guru saya di sini. Tadi ada saya lihat Mbah Don ya. Ada Mbah Don luar biasa, ini dari Palangkaraya. Oh, Mas Arief. Apa kabar Mas Arief? Alhamdulillah baik, Coach. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung. Ada Mbah Don tadi juga luar biasa, beliau guru saya, tapi beliau berkenan hadir di sini. Beliau sangat rendah hati. Beliau tiap minggu itu ada kelas. Luar biasa. Ada siapa lagi ya? Saya mau nyapa-nyapa dulu. Ada Mas Arief. Ada siapa lagi nih? Ada Mbak Astri. Mbak Astri. Ini Astri Weldi ya? Astri Weldi ya? Kakak-kakak silahkan on cam yang memungkinkan, tidak terkendala jaringan, supaya kita bisa berinteraksi lebih mudah ya Coach ya. Iya, luar biasa. Oke Bapak Ibu semuanya, tentu hari ini, malam ini saya merasa bangga sekali bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semuanya, karena saya orang-orang yang hebat semuanya, dan lebih hebatnya lagi, orang-orang yang hebat itu mau hadir dan belajar bersama-sama di sini. Ya, tepuk tangan dong untuk kita semua. Saya doakan semoga bisnisnya Bapak Ibu semakin hari semakin lancar.
Amin. Saya doakan semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan saya Amin. doakan, amin, semoga habis kelas ini Bapak Ibu dapat insight dan bisa mengimplementasikan di bisnisnya, dan lalu kemudian bisnisnya bertumbuh berpuluh-puluh kali lipat. Amin ya Rabbal Amin ya Alamin. Rabbal Alamin. Oke, kita mulai saja ya, karena waktu juga sudah berjalan gitu ya, berjalan terus. Kita mulai. Minta tolong share screen Pak Ridwan. Oke, oke Bapak Ibu semuanya, saya akan mulai dari quote-nya Socrates. Ya, Socrates bilang bahwa kebaikan satu-satunya adalah pengetahuan dan kejahatan satu-satunya adalah kebodohan. Saya sangat setuju sekali dengan quote ini dan saya sangat suka sekali dengan quote ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pengetahuan itu akan mengantarkan kita ke, dan pengetahuan itu, kalau saya seringkali bilang bahwa belajar itu penting, dan ketika Anda berhenti belajar, maka itu artinya Anda berhenti bertumbuh. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya hari ini itu saya sedang ikut salah satu kelas di Jakarta. Nah, kelas ini sebenarnya nanti selesainya jam 9 malam. Tapi karena saya perlu komit dengan Bapak Ibu semuanya karena saya sudah janji, maka saya korbankan kelas saya demi bisa sharing materi untuk Bapak Ibu semuanya tentunya. Iya, tepuk tangan dong untuk kita semua. Dan terima kasih juga Bapak Ibu sudah bergabung di sini semuanya. Nah, lalu kemudian kata Socrates tadi bahwa kejahatan satu-satunya adalah kebodohan, gitu. Dan ternyata memang kebodohan itu ternyata itu levelnya itu di bawah orang gila ternyata. Bapak Ibu percaya nggak kalau kebodohan itu levelnya di bawah orang gila? Saya punya bukti nih. Suatu hari ada seorang pasien rumah sakit jiwa yang dia dibawa pakai ambulans, lalu dijemput ke rumahnya dan mau diantarkan ke rumah sakit jiwa. Nah, pada saat di perjalanan, ternyata ban mobilnya ambulans itu bocor satu, gitu ya. Lalu kemudian sang driver turun untuk mengganti ban mobilnya, gitu ya. Lalu dibukalah ban mobil yang bocor tadi, lalu kemudian setelah dibuka baut, kemudian ambil ban serep, gitu ya. Lalu ban serepnya mau dipasangin, gitu ya. Pas mau dipasangin, tiba-tiba, gitu ya. Entah kenapa itu baut rodanya ketendang oleh si driver, gitu. Ketendang, baut rodanya masuk ke paret empat-empatnya. Yang punya emas dulu. Lalu kemudian paretnya itu ternyata ada lumpurnya di bawah, gitu ya. Jadi kalau besi, gitu ya, masuk lumpur susah dicari sama drivernya nggak ketemu, gitu. Lalu kemudian si driver panik nih dia. Gimana nih caranya pasang ban, gitu ya? Ini baut rodanya nggak ketemu, gitu kan? Lalu kemudian si pasien rumah sakit jiwa ini turun. Pak supir, ada apa?
kok Pak supir panik banget gitu ya. Ini nih, tadi saya mau masang roda, ternyata bautnya ketendang gitu ya. Dan ini saya cari nggak ketemu, kata si drivernya. Oh itu toh masalahnya, kata si orang gila gitu ya. Lalu dia bilang kalau itu masalahnya mah gampang Pak supir gitu. Itu kan ada ban 3 lagi kan gitu ya. Nah, maka masing-masing ban itu Pak supir ambil baut rodanya. Jadi karena 3 ban, maka kemudian Pak supir dapat 3 baut roda. Nah, lalu kemudian yang baut roda yang 3 tadi, Pak supir pasangin ke roda yang hilang bautnya tadi, dan itu akan cukup untuk mengantarkan kita sampai ke bengkel gitu ya. Benar juga ya gitu. Kamu hebat juga ternyata, kamu pintar juga ya ternyata. Tapi kenapa kok kamu masuk rumah sakit jiwa gitu? Terus si orang gilanya bilang gini, Pak supir, saya ini cuman gila, nggak bodoh kayak kamu katanya. Jadi ternyata orang bodoh itu levelnya di bawah orang gila ternyata gitu ya. Ya, ini guyonan Bapak Ibu, tapi memang kalau kita mau ini pernah dialami sama saya pas di jalan. Oh gitu ya. Tapi nggak ditegur orang gila ya Bu ya. Ini Bu Yulia pernah ngalamin hal yang sama. Pernah kayak gitu. Jadi kita solusinya ambil satu-satu kita pindahin. Oh gitu. Tapi nggak ditegur orang gila kan ya? Wow, pengalaman aktual ini berarti. Coach Hendra. Pengalaman. Ya. Next, Pak Ridwan. Nah, pembahasan kita kali ini adalah bisnis analis. Bagaimana rahasia bertumbuh di masa depan. Jadi bagaimana bisnis kita itu tidak ada penghalangnya gitu ya. Dan untuk gimana agar supaya bisnis kita itu tetap stabil, lalu growth gitu ya. Dan apa sih rahasianya gitu ya? Saya akan bocorkan nanti dari kajian-kajian dari Renal Kasali, lalu kemudian dari McKinsey gitu ya. Next, Pak Ridwan. Ya, ini tadi sudah dikenalkan ya. Next saja langsung. Kita langsung ke materi aja. Nah, lalu pertanyaannya adalah, bisnis seperti apa sih yang akan tumbuh di masa depan? Dan bagaimana cara atau strategi mengeksekusinya? Next. Oke, Elon Musk bilang gini, ini banyak orang yang panik untuk menemukan charger sebelum handphonenya mati, gitu ya. Ini orang kalau handphonenya mau mati tuh panik banget ya. Waduh, handphone saya tinggal 10% nih, gimana nih? Mana charger gitu, mana colokan gitu ya. Tapi kata Elon Musk, banyak orang yang nggak panik gitu ya. Ketika dia tidak menemukan rencana sebelum mimpinya mati. Gitu. Jadi mimpinya nggak penting buat dia gitu ya. Dia biasa-biasa aja. Dia nggak punya perencanaan dalam kehidupannya. Dalam bisnis dia biasa-biasa aja. Dia nggak mau belajar. Gimana nih 2025 kita mau seperti apa nih? Gitu. Dia nggak punya rencana atas itu. Ya, maka Bapak Ibu sama-sama belajar ya. Kita akan menyiapkan bagaimana sih 2025 nanti bisnis itu, karena persaingan itu begitu luar biasa. Ya, setiap hari, setiap waktu perubahan itu luar biasa gitu ya. Dan jangan sampai kita terdisrupsi oleh
perubahan-perubahan yang ada. Next, Mas. Oke, ini ada the Three Horizon Framework. Ini dari McKinsey. McKinsey membagi menjadi 3. Ya. Jadi 3 horizon. Yang pertama adalah Horizon 1. Itu bicara tentang bagaimana agar kita bisa bertahan di bisnis kita, dan bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis kita ya dengan core bisnis yang ada sekarang gitu ya. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu gimana sih caranya gitu ya. Lalu setelah kita bisa bertahan dengan bisnis kita, kita bisa, ini kan kita perlu tim, kita perlu sistem, kita perlu tim. Artinya di sini bisnis kita sudah bisa dilepas gitu ya. Kita tinggal kontrol, tim kita jalan gitu ya. Nah, maka setelah itu kita perlu masuk ke horizon yang kedua. Ya, ini kalau bahasanya Mbah Don ini ambidex gitu ya. Nah, bagaimana kaki kita satu di horizon 1, tapi kaki kiri di horizon 1, kaki kanan kita di horizon 2 gitu ya. Nah, jadi kita ambidex gitu ya. Kita membangun momentum untuk bisnis yang baru. Nah, bisnis yang baru itu seperti apa gitu ya. Nah, itu adanya di horizon 2. Lalu kemudian horizon 3 itu berbicara tentang bagaimana menciptakan pilihan bisnis di masa depan. Nah, kemarin saya di copywriting saya bilang bahwa ya ini kejadian nyata ya. Ada teman-teman di Tanah Abang itu yang bilang, Mas Hendra ini gimana ya? Ini bisnis semakin hari semakin parah kondisinya. Orang-orang pada nggak mau belanja di Tanah Abang. Dulu kita itu omsetnya bisa segini, sekarang itu parah banget, Mas Hendra. Gimana ya gitu ya? Nah, ini di horizon 2 ya Bapak Ibu. Nah, terus saya bilang begini, sebenarnya daya beli kita itu nggak pernah, daya beli secara keseluruhan itu nggak turun gitu ya. Yang turun adalah daya jual teman-teman di sini gitu. Karena apa? Di sisi yang lain, itu daya jual orang gitu ya, di channel yang lain, itu justru tumbuh gitu. Mereka berkembang dan luar biasa di online gitu. Nah, maka Bapak Ibu semuanya kita perlu tahu behavior. Kalau dulu customer itu perlu datang ke pasar gitu ya. Apakah itu Tanah Abang atau pasar-pasar yang lain, dia perlu datang berkunjung untuk memilih kebutuhannya mereka. Tapi hari ini behavior orang sudah berubah gitu. Orang nggak mau lagi ke toko offline, mereka cukup ngambil HP di sana, bisa dipilih semuanya gitu. Nah, jadi kita perlu tahu behaviornya customer gitu. Kemarin saya juga contohin bagaimana dulu wartel itu yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu Pak Budi Isman juga share ke saya gitu ya. Beliau bilang bahwa dulu saudaranya beliau gitu ya, itu bisnis wartel itu bahkan omsetnya sampai triliun gitu ya. Karena beliau buka lebih dari 1.000 cabang kalau nggak salah gitu ya. Tapi perlahan-lahan bisnis itu decline. Orang nggak lagi pergi ke wartel untuk nelpon gitu ya. Nah, pertanyaan saya,
Apakah orang berhenti berkomunikasi? Tentu tidak gitu. Orang tetap berkomunikasi. Tapi karena gadget gitu ya, teknologi semakin canggih, gadget banyak gitu ya, dan murah, sehingga media komunikasinya berpindah dari yang tadinya wartel kemudian pindah ke gadget gitu ya. Nah, kalau orang tidak mengerti behaviornya customer gitu ya, orang akan nyalahin. Ini gimana nih pemerintah dan seterusnya gitu ya. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Clayton Christensen dalam teori disruption. Jadi ada 6 teori disruption itu, salah satunya adalah blaming trap. Jadi akan cenderung menyalahkan hal-hal di luar dirinya. Dia blaming gitu. Jadi 6 saya nggak bahas teori disruption ya, karena bukan itu materi kita pada malam hari ini. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kata Clayton Christensen, satu-satunya strategi adalah lakukan self disruption. Jadi mendisrupsi diri kita. Maksudnya gimana mendisrupsi diri? Jadi cara kita yang lama, cara pikir yang lama, tindakan kita yang dulu itu udah nggak relevan dipakai di sekarang. Maka itu didisrupsi. Itu namanya self disruption. Maka kita ganti dengan cara yang baru. Makanya kalau kata Albert Einstein, itu hanya orang gila yang ingin hasil berbeda. Itu orang gila kata Albert Einstein, bukan kata saya loh ya. Gitu. Nah, ini menarik ya, teori McKinsey ini, horizon 1, horizon 2, horizon 3. Oke, next saya akan berikan contohnya kepada Bapak Ibu, gimana sih ya self disruption sangat manjur. Ya, benar Mbak. Betul sekali. Oke. Ini strategic blueprint-nya. Nah, kita bahas satu-satu ya, tapi saya nggak akan dalam juga di sini. Nanti boleh kita tanya jawab gitu ya. Nah, kita bicara horizon 1 saat ini. Saat ini. Misalnya nih, nanti Bapak Ibu silakan cocokin dengan Hendramart misalnya. Yang belum kenal saya gitu ya, saya punya unit bisnis, salah satunya namanya Hendramart, ada minimarket dan supermarket gitu ya. Nah, pasarnya sekarang itu siapa? Gitu ya. Siapa marketnya? Gitu. Ya, kita nanti akan bahas tentang buyer persona gitu ya. Siapa sih customer kita? Buyer personanya siapa gitu ya. Lalu kemudian produk atau jasanya. Produk kami saat ini kalau secara garis besarnya itu kita punya grocery. Grocery itu kebutuhan rumah tangga gitu ya. Lalu kemudian produk gitu. Itu produk, kelompok produk yang dijual di Hendramart saat ini. Lalu berikutnya pasarnya udah, produknya udah gitu ya. Lalu berikutnya kompetensi intinya apa gitu. Apa kompetensi inti? Maksudnya gimana kompetensi inti? Kompetensi inti itu gini. Kalau kita mau mengelola produk tadi kan produknya itu houseware, kemudian grocery gitu ya. Nah, maka kompetensi intinya adalah tim kita atau manajemen harus mengerti bagaimana inventory management. Gitu. Lalu kemudian supply-nya gimana? Itu kompetensi intinya gitu. Ini kita masih bicara horizon. Lalu mental model itu gimana? Nah, mental model dari customer kita ini behavior customer. Mental modelnya, orang kalau butuh
produk, dia butuh gula, dia butuh popok, dia butuh Indomie dan seterusnya, maka dari rumah ketika dia berniat dia datang ke outlet secara offline gitu ya. Dia datang berkunjung ke toko. Itu mental model. Tapi nanti di horizon 2, horizon 3 itu udah beda. Gitu ya. Ya kita bahas satu-satu dulu ya. Lalu berikutnya teknologi. Teknologinya pakai apa gitu ya. Berbahan baku jika ada pakai bahan baku, lalu partner dengan siapa dan seterusnya gitu ya. Ya kita nggak akan panjang di sini karena waktu kita terbatas. Nah, saya next dulu, nanti kita bisa balik ke sini, horizon 2, horizon 3. Saya mau bahas horizon 1 itu gimana gitu ya. Kita biar agak dalam dengan tools yang berbeda. Silakan di next. Horizon 1 gimana? Next. Oke, Bapak Ibu semuanya, ya saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah fase lah dengan bisnis model Canvas ya. Ini BMC ini diciptakan oleh Alexander Osterwalder. Alexander Osterwalder itu bilang, ini hasil disertasinya dia. Jadi dia bilang, 9 blok building ini itu bisa menyelesaikan semua permasalahan bisnis dan bisnis apapun. Itu bisa diselesaikan oleh 9 blok building ini, kata Alexander Osterwalder. Nah, tapi kita nggak akan bahas terkait dengan keseluruhan bisnis model Canvas-nya, karena ini bisa 2 hari nih bahasnya. Nah, kita akan bahas bagaimana sih ini yang tanda-tanda di sini yang saya kasih tanda dari value proposition dan customer segment gitu ya. Dan value proposition Canvas habis ini. Nah, kita akan bicara di 2 aspek itu aja, aspek yang sebelah kanan ini. Jadi namanya ini value delivery. Nah, bagaimana mendelivery value kita? Jadi dari value proposition ke customer segment itu gimana caranya gitu ya. Nah, itu aja yang kita bahas. Kita nggak bahas tentang key partner, kita nggak bahas tentang key activity, kita nggak bahas tentang key resource dan cost structure dan revenue stream. Itu kita nggak bahas itu. Karena itu butuh waktu yang panjang gitu ya. Kita akan bahas terkait dengan ini saja dulu. Ya, ini untuk menguatkan nanti di horizon 1. Next, Pak Ridwan. Oke, ini adalah value proposition Canvas. Nah, value proposition Canvas adalah, ini kalau teman-teman sering mendengar istilah product market fit gitu ya. Lalu teman-teman juga sering mendengar istilah problem and solution fit gitu ya. Nah, ini toolsnya gitu ya. Nah, pertama sekali kita perlu untuk menentukan buyer persona kita, yang bagian atas ini ya, buyer personanya siapa gitu ya. Jadi buyer persona itu gini, wajah dari customer kita, deskripsinya seperti apa gitu ya. Misalnya nih, saya contohin Hendra Mart. Hendra Mart, buyer personanya adalah Ibu Dewi, usia 35 tahun, punya suami, bekerja di perusahaan BUMN dan PNS gitu ya. Lalu kemudian punya anak 2, hobinya apa dan seterusnya gitu ya. Nah, itu buyer persona. Nah, lalu buyer persona tadi di sini di customer job. Nah, nanti customer job itu gini. Jadi Ibu Dewi tadi itu bukan jobnya dia. Tapi misalnya jobnya dia adalah ibu rumah tangga atau kerja di mana, enggak gitu. Customer job itu adalah ketika dia membutuhkan sesuatu, maka dia perlu, misalnya nih, ibu rumah tangga mau ke Hendra Mart. Jobnya dia adalah, saya ulangi, ada ibu rumah tangga di rumah,
yang dia perlu memenuhi kebutuhan pokoknya untuk 1 bulan ke depan gitu misalnya. Maka customer job-nya adalah dia membeli produk gitu ya, membeli produk. Ya kalau ke Hendramat berarti ke Hendramat gitu ya. Itu job-nya, itu customer job-nya namanya. Atau dengan apa? Istilah yang lain namanya job to be done gitu ya. Nah, maka ketika sudah ketemu job-nya, jadi dia mau menyelesaikan masalah dia, mau ke Hendramat gitu ya. Maka kita masuk ke pain-nya. Ketika dia mau ke Hendramat, mau belanja, dia datang ke Hendramat, pain-nya apa? Masalahnya apa? Pain itu kesakitan, masalah, ya misalnya nih, ketika sampai di Hendramat, kok barangnya kurang lengkap, gitu ya. Kok apa namanya, barangnya kurang rapi, gitu ya. Itu pain. Lalu pain tadi, masalah tadi, itu harus diobatin. Namanya apa? Namanya pain reliever. Jadi untuk ngobatin ini namanya pain reliever. Kalau dia tadi pain-nya adalah barangnya kurang, itu melengkapi kebutuhan ibu rumah tangga tadi. Berarti dilengkapi apa yang dia inginkan, produk-produk yang dibutuhkan oleh ibu tadi dilengkapi. Itu pain reliever-nya. Kalau kurang rapi, berarti bagaimana barang-barang yang ada di di toko tersebut, bagaimana supaya rapi. Nah, itu pain reliever gitu ya. Lalu berikutnya setelah ketemu pain reliever-nya, kita naik ke atas. Ada gain. Yang udah bagus apa di Hendramat? Misalnya, di Hendramat pelayanannya cukup ramah gitu ya. Lalu parkirnya dipandu, parkirnya free gratis gitu ya. Lalu barang dianterin ke kendaraan gitu ya. Kalau pas hujan itu dijemput pakai payung, itu gain di Hendramat. Itu yang udah bagus, gain itu yang udah bagus. Yang udah bagus, yang sudah ada saat ini dia udah bagus gitu ya. Nah, maka tugas kita berikutnya apa? Tugas kita berikutnya adalah bagaimana gain tadi di-create ya supaya lebih baik lagi. Nah, kalau tadi misalnya pelayanannya sudah ramah gitu. Lalu apalagi yang bisa kita tingkatkan pelayanan itu bisa lebih baik lagi gitu. Kalau tadi misalnya barangnya dianterin ke kendaraan, mungkin nanti dianterin ke rumah gitu. Sampai ke rumah dianterin gitu. Jadi ibu nggak usah repot-repot datang ke sini, langsung nanti diantar ke rumah gitu. Itu namanya gain creators. Nah, lalu kemudian setelah tadi masalah orang sudah diberikan obat, lalu kemudian yang sudah baik gimana supaya baik lagi gitu ya. Maka didefinisikan di sini. Jadi produk di Hendramat itu berarti produknya seperti apa? Berarti Hendramat menjual produk kebutuhan rumah tangga yang tadi itu, yang berarti tadi pain reliever kan udah diobatin, berarti yang lengkap barangnya, rapi, lalu pelayanan yang tadi disebutkan semua di sini. Nah, sehingga ini yang disebut dengan produk yang ada di Hendramat itu fit dengan customer-nya. Ini yang disebut dengan produk dan marketnya fit, gitu. Atau disebut juga dengan problem and solution-nya fit. Berarti solusinya ada di produk, problemnya itu ada di customer kan, gitu. Nah, itu yang disebut dengan problem and solution fit. Seperti itu.
Sampai di sini saya ingin kita berdiskusi dulu, teman-teman. Kalau ingin bertanya boleh on cam kita diskusi ya. Nanti kalau saya nggak mampu jawab, nanti ada Mbah Don yang akan jawab. Jadi saya agak tenang sekarang karena ada guru saya. Silakan teman-teman Silakan yang teman-teman. ingin bertanya. Ini luar biasa, keren sekali paparan dari Coach Hendra. Tentunya tepuk tangan dulu untuk Coach Hendra. Silakan teman-teman bisa Terima langsung kasih Coach Hendra. Izin bertanya Coach, boleh? Siap, silakan. Mas Dani, silakan Kak. stop Ya, share dulu siap. Pak Ridwan. Kebetulan saya masih ada di dalam mobil, mohon maaf ini agak terganggu. Baik, saya ingin bertanya terkait dengan pens tadi ya, Coach. Itu Oke. bisa saja pennya dari perjalanan atau dari pendapatan mungkin ya. Maksudnya ingin belanja di misalnya ini di Sukmarasa Lombok seperti yang dicontohkan oleh Coach. Tapi dia pennya karena mahasiswa tapi dia ingin menyicipi gitu. Itu bisa juga Coach ya masuk. Gimana dia malas apa? Misalnya saya contohkan ini di Sukmarasa Lombok. Iya. Pensnya dia misalnya di samping jalan yang sekarang kan ada penutupan jalan. Itu juga bisa jadi pens juga Coach ya. Kalau itu kan kita nggak bisa kendalikan ya, karena itu kebijakan pemerintah. Jadi Berarti eksternal gitu ya Coach ya, berbeda dengan ini. Iya, ini Internal di internal. Sukma. Ini internal. Oke. Ini berhubungan Siap, dengan siap. itu. Jadi gini, berarti kan tadi job to bidannya adalah, atau customer jobnya adalah Mahasiswa. ya, Ya. bukan. Ya, kalau mahasiswa tadi berarti Mas Dani temukan dulu buyer personanya. Emang buyer personanya mahasiswa ya? Yang makan di situ mahasiswa? Kayaknya enggak deh. Enggak. Coach. Misalnya ini apa namanya pekerja kantoran. Ya, kalau BUMN menurut gitu. saya itu yang belanja di sana pekerja kantoran kayaknya gitu ya. Iya, Ini baru analisa saya ya. Iya, Coach. Nah, maka pekerja kantoran itu job to bidannya apa? Atau customer jobnya apa? Berarti kan dia lapar gitu ya. Dia ingin makan siang gitu ya. Iya. Makan siang kan bukan hanya mengenyangkan tapi juga enak dan seterusnya gitu ya. Jadi jobnya dia. Nah, dengan jobnya dia itu selesai nggak masalah dia nanti. Nah, makanya ketika dia ke Sukmarasa, begitu dia nyampe di situ, apa masalah-masalah yang ditemukan? Gitu. Oke, siap Coach. Identifikasi pennya itu, masalah-masalah yang ditemukan oleh customer diidentifikasi, lalu kemudian diobatin itu masalah itu. Namanya pain reliever, gitu kan? Oke. Nah, itu yang saya tanyakan Coach, apakah pensnya itu apakah khusus pas setelah di Sukmarasa atau mungkin dari perjalanan kantornya menuju ke Sukmarasa gitu. Di sana kan tentu ada kadang jalan yang putus atau hujan mungkin. Bisa. Kan itu namanya customer journey ya. Jadi perjalanan customer itu ke tempat kita. Tapi kalau yang terjadi di Sukmarasa karena saya sudah ke sana, saya pikir kalau untuk penutupan jalan itu kan itu eksternal ya. Iya, Coach. Kayaknya Sukmarasa nggak bisa intervensi itu kan. Iya. Jangan ditutup gitu. Jembatannya nggak jadi nanti gitu. Ya mungkin dengan cara apa? Mungkin dengan alternatif awal lain. tahun buka, Jadi awal tahun buka ya gitu. Tapi itu juga nggak boleh jadi halangan. Gimana nanti tim marketingnya untuk membantu ya gimana caranya supaya ya jalannya tertutup. Nah, dikasih solusi jalan alternatif yang lain yang lebih cepat itu di mana gitu. Oke. Siap Coach. Oke.
Keren, Siap, keren terima sekali kasih Coach. nih. Terima kasih. Ya, kembali Sudah Kak. cukup tercerahkankah Kak Dani? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah, iya. Mohon maaf ini Yang belum lain bisa boleh kalau nampilkan video. ya. Silahkan teman-teman yang lain, adakah pertanyaan ini mumpung ada Coach Hendra yang luar biasa, bisa pendampingan. Wah ini tadi ada self disruption, resep manjur, thanks Kak. Nah keren-keren. Kak Hendra, ini tadi yang ketika membahas tentang pains itu, apakah itu merupakan gejala atau simptom yang dialami oleh si pengusahanya gitu ya Kak ya? Tapi kalau saya cermati, saya mendengar bahwa untuk personal tadi melibatkan buyer atau customernya. Terus kemudian ketika pains, kemudian nanti ada pains Reliever. iya, reliever. Nah, di situ nanti adalah upaya dari si pebisnisnya ini untuk menyelesaikan simptom atau gejala yang terjadi di usahanya. Begitukah, Kak? Iya, jadi bukan simptom sebenarnya, bukan simptom. Jadi memang gini, jadi nanti bisa dilakukan dengan kuesioner, dengan bertanya. Jadi, tapi pertanyaan juga nggak boleh dengan yang tertutup. Bu, di sini Ibu makannya enak nggak? Nah, itu mengarahkan itu nggak boleh. Kalau orang kita itu kalau diarahkan, ya dia pasti bilang enak sih gitu. Benar-benar. Tempatnya nyaman nggak? Nyaman sih gitu. Itu biasanya nggak akan ngomong apa adanya gitu. Dengan fair, oke. Ya pertanyaannya harus dengan pertanyaan terbuka gitu. Jadi nggak boleh pertanyaan tertutup. Apa yang dirasakan? Gitu. Tentunya kita tetap fokus pada kendali internal ya. Karena saya tadi Coach Hendra tadi menjelaskan kepada Pak Dani tadi bahwa seperti kondisi hambatan di jalan dan sebagainya, ini tadi kan termasuk kendali eksternal ya. Iya, benar. Kita fokus pada kendali internal. Iya, benar. Oke. Iya, Bu Eni, saya sering juga ini ditanya sama teman-teman, ini gimana ya untuk tahun 2025 ini PPN naik gitu ya. Terus aturan pemerintah begini begitu. Terus saya bilang begini, PPN 12% itu kan bukan hanya untuk kita gitu ya. Semua kan. Artinya kompetitor kita juga mengalami dapat perlakuan yang sama gitu ya. Nah, kalau saya itu tidak terlalu resah, bukan nggak resah, tentu hal-hal yang seperti itu. Sebab kata Sun Tzu, kamu perlu ya sebenarnya ini lebih ke kompetitor ya, kita melihat gimana kompetitor kita, lalu gimana diri kita gitu ya. Kalau kita bisa menguasai dua hal tadi itu, maka kamu tidak akan pernah kalah di 1000 peperangan, gitu kata Sun Tzu. Sun Tzu itu ahli strategi perang dari China gitu ya. Ya pada intinya gini, kita perlu risau dengan diri kita. Kita ini sudah benar atau belum gitu ya. Karena gini Bu Heni, kalau misalnya kita terlalu sibuk untuk ngurusin faktor-faktor di luar diri kita, maka kita lupa untuk nge-review diri kita. Diri kita ini udah benar atau belum gitu ya. Jangan-jangan masih banyak hal yang belum kita pelajari gitu ya. Nah, makanya saya sering kali sampaikan dalilnya itu adalah kalau Anda ingin bertumbuh, Anda belajar terus. Karena jika Anda berhenti belajar, itu artinya Anda berhenti bertumbuh. Udah, titik. Gitu. Bu Eni hari ini, hingga detik ini, dan dalam bulan ini sudah 4 kali ke Jakarta. Ke Jakartanya 3 kali, 1 kali ke Malang. Wow. Dan itu nggak ada yang liburan, Bu Eni, nggak ada yang liburan. Wow. Itu semuanya training, gitu. Keren. Seperti yang saya bilang tadi, hari ini tuh masih ada kelas ya sampai jam 9. Saya izin sama trainernya, Pak, mohon izin. Ini materinya saya sangat butuh banget, gitu ya.
tapi saya mohon izin karena saya punya amanah, saya ngisi materi pada malam hari ini, jadi saya mohon pamit duluan. Gitu. Oh, Gitu. keren. Jadi saya belajar terus. Gitu. Nah, dan belajar Bapak Ibu, belajar itu nggak ada yang murah ya. Ini kadang-kadang teman-teman mental gratisan gitu ya. Saya nggak bilang ini loh ya. Ini kebanyakan kalau ini premium. Ini memang dedikasi dari alumni. Speak to Save. Oh iya, Speak to Change. Ya, speak to SPC. ya dari Academy Trainer ya teman-teman ada inisiatif untuk bagaimana sharing ilmu. Kalau saya, Bu Heni, Iya. saya ngisi juga di pemerintahan, saya ngisi juga di di tambang gitu ya, di perusahaan tambang. Saya ambil honornya, tapi tidak Rp1.000 pun saya pakai itu. Saya kasih lagi, saya sedekahkan lagi untuk untuk orang yang membutuhkan lah gitu. Bukan saya sok enggak, mohon maaf, mohon izin enggak. Tapi saya berpikir gini, saya bukan core bisnis saya, menjadi trainer bukan core bisnis saya. Dan saya senang ketika saya bisa sharing ilmu kepada orang. Dan ketika saya sharing ilmu, saya dapat kebahagiaan. Ketika Bapak Ibu misalnya dapat sedikit ilmu dari saya kemudian dipraktekin, Pak, itu luar biasa tuh. Saya senang banget dengan itu gitu. Wow. Jadi Keren. gitu Wow. Bu Eni. Dan Subhanallah. ada yang murah. Jadi yang saya The ikutin best gitu coach. ya. Wah, keren. Luar Terima biasa. kasih. Punya apresiasi yang setinggi-tingginya nih untuk Coach Hendra yang sudah membagikan ilmunya pada malam hari ini. Perlu diketahui juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini, kami dari Academy Trainer, ini adalah alumni Speak to Change for Professional Trainer batch 7, yang selama 7 bulan terakhir ini kami berbagi ilmu, sharing keilmuan dari yang kami kuasai dari berbagai macam bidang. Mulai bulan Juli 2024 dan berakhir sampai bulan Januari 2025. Setiap minggunya kami menghadirkan teman-teman trainer untuk berbagi ilmunya. Termasuk malam hari ini luar biasa. Sebenarnya Coach Hendra ini juga sedang ada giat yang luar biasa sebenarnya kalau ditinggalkan, tapi karena sudah komitmen beliau untuk hadir untuk berbagi keilmuannya pada kita semua, beliau sempatkan dan kita diprioritaskan. Luar biasa. Terima kasih Coach Hendra. Terima kasih Coach. Terima kasih. Perlu ini apresiasi yang sedalam-dalamnya dan terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Keren sekali. Terima kasihnya kami miss you Coach. Yes, terima kasih Kak Dani. Mungkin dari teman-teman yang lain silahkan mumpung ada Coach Kita lanjut aja dulu ya. Iya, lanjut Coach Hendra. Belum selesai. Ini saya. Oke. Silahkan Pak Sidrin untuk share screen. Lanjutin dulu ya, karena nanti khawatirnya nanti materinya nggak selesai gitu ya. Kita lanjut dulu. Silakan share screen lagi Pak Ridwan. Oke, next kita masuk ke horizon yang kedua ya. Ke atas dulu aja lagi, ke atas lagi Pak Ridwan. Back lagi ke horizon tadi. Lagi, back lagi. Oke. Sekarang horizon 2 ya. Next Pak Ridwan. Oke. Di horizon 2 ini tadi contohnya Hendramart ya. Ini pasarnya kan tadi ibu rumah tangga kita sudah saya sampaikan tadi untuk buyer personanya ya. Nah, di horizon 2 itu mungkin nanti ini di Hendramart ya. Nanti silakan teman-teman untuk memetakan sendiri nanti bagaimana bisnisnya gitu ya. Di horizon 2 nanti pasarnya itu mungkin masih ibu rumah tangga. Lalu kemudian
produk dan jasanya, kita turun dulu ke bawah, kita lihat mental model dulu ya. Nah, mental modelnya orang itu, ini tahunnya ini karena slide materinya dari 2023 ya, maka 2024 dibikin ini. Ini nanti silakan disesuaikan aja materinya, mungkin 2025, 2026 gitu ya. Atau seterusnya. Nah, mental modelnya kalau hari ini orang membutuhkan sesuatu, itu datang langsung ke toko. Kira-kira next-nya, tahun depan atau tahun berikutnya, apakah orang masih melakukan hal yang sama? Kita perlu jeli ngelihat behavior-nya customer. Gitu. Nah, kalau nanti orang nanti sudah lebih ke mungkin separuh-separuh di 2025 atau 2026 ya, mungkin online to offline misalnya. Nah, ketika mental modelnya customer itu sudah auto online to offline, maka kemudian kompetensi intinya itu juga bertambah. Berarti tadi kompetensi inti di horizon 1 itu adalah bagaimana inventory management, dan kemudian bagaimana agar supaya supply-nya itu bisa tetap terjaga gitu ya. Distribusinya maksudnya ya. Ini kompetensi inti di horizon 1. Ketika sudah masuk ke online, maka kemudian di horizon 2 kompetensi intinya bertambah. Tambahannya apa? Berarti tim kita, manajemen kita itu perlu memahami bagaimana strategi marketing gitu. Karena sudah bermain di online. Ini produk ini dijual di mana nih? Kalau misalnya ibu rumah tangga, cocoknya dijualnya di mana? Kira-kira kalau di Twitter ya, atau X sekarang ya, bisa nggak kira-kira dijual di situ? Atau di mana? Di Facebook atau di di IG atau kemudian di TikTok dan seterusnya. Nah, maka kompetensi inti dari tim kita itu juga bertambah gitu. Nah, ketika berbeda, maka sebenarnya itu adalah opportunity. Itu adalah peluang. Berarti produk dan jasa nanti itu juga akan bertambah. Berarti nanti di sini kalau dalam konteksnya Handramart, maka Handramart bisa mendapatkan revenue stream atau omset dari ngantar barangnya, dari biaya delivery-nya gitu. Jadi sebenarnya ketika ada masalah, di situ ada solusi, di situ ada peluang maksud saya. Nah, lalu teknologinya, kita masuk ke bawah, teknologinya seperti apa? Nah, berarti teknologi kita nggak bisa lagi dipakai, ya tentu gabungan ya antara horizon 1 dengan horizon 2 gitu ya. Kalau dulu teknologinya cukup di kasir gitu ya, pakai point of sales di kasir teknologinya, teknologi di gudang gitu ya, itu udah cukup. Tapi di horizon 2 itu teknologinya udah beda gitu. Udah nggak cukup hanya mengandalkan itu doang gitu. Nah, maka berarti kita perlu apalagi nih teknologi ya untuk menunjang di horizon 2. Lalu seterusnya sumber bahan baku perlu nggak? Kalau Handramart nggak perlu, kalau teman-teman yang perlu silakan bahan bakunya ya apalagi nih sumber bahan bakunya. Lalu kemudian partnernya dengan siapa? Nah, lalu next Mas. Pak Ridwan next. Nah, terus nah, ini horizon 2 ya. Nah, ini horizon 2. Nah, berarti dalam konteks yang tadi ya, kita perlu multi channel. Kalau hari ini gitu ya, Handramart 95%
masih pakai store gitu ya. Jadi lokasi fisik ya, offline ya. Nanti ke depannya ya, meskipun sekarang kita juga menggunakan website, kemudian kita menggunakan media sosial yang lain gitu ya. Ya, tapi belum dominan untuk ke situ, karena memang per hari ini itu memang marketnya atau mental modelnya ketika orang butuh sesuatu dia datang ke toko gitu ya. Nah, tapi 2025, 2026 kita perlu mempersiapkan diri ya untuk bagaimana behavior customer nanti. Nah, kita perlu tahu dan kita perlu solve problemnya mereka gitu. Perlu ini. Jadi multi channel ya, untuk bagaimana supaya bisnis kita terus bisa bertumbuh. Next. Kita kembali lagi. Kembali Pak Ridwan ke yang tadi. Oke. Nah, horizon 3. Nah, ini bicara tentang the future. Ke depan itu, jauh ke depan. Ya, kita bicara foresight, bukan forecast ya. Tapi foresight. Gimana bisnis ke depan 5-10 tahun lagi itu seperti apa? Ya, pasarnya seperti apa? Produk dan jasanya itu seperti apa nanti? Lalu tentu menyesuaikan dengan kompetensi inti, mental model, teknologi, dan seterusnya gitu. Itu bicara dengan bicara horizon 3. Ya, kita bahas, kita langsung masuk ke horizon 3 itu seperti apa gitu ya. Next, Pak Ridwan. Oke. Ya, next aja. Next, biar lengkap. Oke. Iya, saya baca buku Renal Kasali itu, saya punya bukunya kalau nggak salah ada 8 buku, dan saya udah baca semuanya bukunya. Yang saya punya ya 8 itu. Dan hasil kajian Profesor Renal Kasali, itu buku Self Disruption, itu saya baca di 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Sebelum itu juga sudah ada bukunya, saya lupa. Ternyata beliau juga sudah menulis tentang konsep ini, tentang sharing ekonomi dan green economy. Jadi Profesor Renal Kasali bilang bahwa bisnis yang akan bagus nanti ke depannya, bisnis yang akan berkembang nanti ke depannya adalah bisnis yang mempunyai 2 konsep ini. Green economy adalah bisnisnya, dan sharing ekonomi itu adalah caranya. Gitu. Apa sih green economy? Green economy itu juga disebut dengan, cek ya, next Pak Ridwan. Kita akan bahas satu-satu. Next Pak Ridwan. Nah, circular economy itu punya 3 prinsip. Ya, the 3 principle of green economy. Ya. Sama ya, green economy, circular economy itu sama. Yang pertama adalah bagaimana produk kita itu bisa reuse. Ya. Berarti bisa digunakan kembali. Jadi limbahnya itu justru bisa digunakan kembali. Intinya dari keseluruhan ini, dari 3 prinsip itu mengurangi polusi. Jadi bagaimana bisnis kita itu bersahabat dengan alam gitu ya. Kita bisa cek ya, hari ini bisnis yang berkembang gitu ya. Kita bisa lihat mobil listrik ya, dari Tesla,
ya, bukan hanya Tesla sebenarnya, ya tapi Tesla yang jadi pionirnya, dia yang Elon Musk yang apa namanya yang melakukan, yang berinovasi, ya mungkin yang menemukan. Jadi kalau kita bicara innovation ya, innovation strategy, innovation itu apa beda inovasi dengan invention? Ya, penemuan itu hanya ditemukan tapi nggak sampai itu massal gitu ya. Tapi kalau mobil listrik itu Elon Musk yang membuat mobil listrik itu bisa berkembang gitu ya. Nah, hari ini di Indonesia kita juga udah luar biasa gitu ya. Dan kemudian mobil apa namanya? Dulu orang apa namanya? Ketika mau membeli mobil listrik itu kan khawatir. Wah, ini gimana nih kalau kehabisan baterai di tengah jalan gitu ya. Nah, maka pemerintah itu mulai untuk membangun ekosistem. Nah, jadi bisnis itu tentang membangun kalau kita lihat misalnya kenapa Apple gitu ya, itu begitu luar biasa perkembangannya karena dia punya ekosistem gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya iPhone gitu ya, itu akan nyambung ke Mac gitu ya. Itu nyambung ke jamnya dan seterusnya. Nah, bicara ekosistem. Nah, jadi ekosistem nanti itu akan menjadi juga apa namanya produk turunannya dan kita bisa mendapatkan omset dari situ juga gitu ya. Nah, di Indonesia terkait dengan mobil listrik itu pemerintah juga membangun ekosistemnya dan di setiap PLN sekarang itu ada stasiun untuk ngecharge gitu ya. Nah, itu membangun ekosistem. Dan kemudian kalau nggak salah mobil listrik itu juga disubsidi oleh pemerintah gitu ya. Nah, itu tujuannya apa? Ya, itu lebih ke circular economy gitu. Jadi prinsipnya adalah bagaimana produk-produk itu bersahabat dengan manusia, bersahabat dengan alam gitu ya. Lalu kemudian kalau di minimarket, supermarket itu kan udah nggak ada, mungkin ada di beberapa daerah yang masih pakai plastik gitu ya, tapi mayoritas udah nggak menggunakan plastik gitu ya. Dan kemarin itu kalau nggak salah saya juga ikut training di mana ya saya lupa. Itu udah ada sepatu dari limbah apa ya saya lupa. Pokoknya itu recycle gitu ya. Nah, jadi 3 bisnis kedepannya itu pakai prinsip ini. Ya, tadi bicara reuse, lalu recycle, lalu reduce gitu ya. Ya, recycle berarti bagaimana agar apa namanya bisa dipakai dalam jangka lagi gitu ya. Lalu reduce ya bagaimana kita mengurangi ya penggunaan bahan-bahan baku yang karbon dan seterusnya gitu ya. Nah, next Pak Ridwan. Ya, ini ya perubahan paradigma ekonomi. Ya, ini kalau linear ekonomi, yaitu mulai dari apa namanya dari proses kita mengambil gitu ya, lalu bagaimana diproses, dibuat dan sampai kemudian dibuang gitu ya. Nah, sekarang itu circular ekonomi ini yang saya maksud tadi. Nah, dia muter begini. Jadi bagaimana dia dibuat gitu ya. Lalu kemudian digunakan, lalu recycle ya, lalu dia muter lagi tuh. Nah, itu circular ekonomi namanya. Nah, itu bisnis yang akan bertumbuh di masa depan. Ini kita bicara tentang Horizon 3 gitu ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Atau saya lanjutkan dulu materinya?
Iya, Coach, dilanjutkan dulu semuanya aja. Nanti tinggal kita tanya jawab. Lanjutkan dulu semua ya. Iya, Boleh, siap. silakan, Coach. Siap, Bu Eni. Oke, berikutnya kita bicara tentang sharing ekonomi. Nah, sharing ekonomi, ya bagaimana hari ini, bukan hari ini ya, dari beberapa tahun yang lalu, konsep-konsep ini sudah digunakan oleh, ini beberapa aja yang saya kasih contoh gitu ya. Airbnb, lalu kemudian Tokopedia, Gojek, Uber gitu ya. Nah, kita coba bahas, kita comot satu Gojek gitu ya. Nadiem Makarim itu kemudian bisa mendisrupsi transportasi apa namanya yang konvensional, dan kemudian dengan menggunakan sumber daya yang sangat sedikit gitu ya. Ya, kalau kita mau ini yang dulu heboh itu kan antara Gokar dengan Bluebird gitu ya, atau GrabCar dengan Bluebird gitu. Nah, ini konsepnya kan beda banget. Nadiem Makarim itu memberikan solusi terhadap masalah orang. Masalahnya apa? Di Jakarta macet. Maka muncullah Gojek waktu itu. Kalau hanya motor saja, apa bedanya dengan motor yang konvensional gitu ya? Nah, maka bisnis itu bicara tentang diferensiasi. Bedanya kita dengan orang itu apa? Maka kalau bisnis yang ikut-ikutan, itu biasanya nggak bertahan lama. Oh, kayaknya bisnis kuliner enak nih, saya buka juga nih kuliner. Tapi kita nggak ngerti, kita diferensiasinya apa? Apa bedanya kita dengan orang gitu ya? Artinya apa? Orang harus punya alasan untuk datang ke tempat kita. Apa alasannya orang? Kita ciptakan itu gitu ya. Nah, nanti Makarim membuat diferensiasi. Apa diferensiasinya? Kalau dulu gitu ya, ojek offline yang pangkalan itu kalau kita mau pesan, kita kemana dulu? Ke pangkalan gitu ya. Lalu kemudian kita perlu kenal dulu dengan orangnya supaya aman gitu ya. Lalu kadang-kadang orangnya juga kita nggak apa ya, kadang-kadang bau, kadang-kadang ya nggak standar lah gitu ya. Yes, maghrib jam 10 kayak. Lalu kemudian tarifnya juga nggak jelas gitu ya. Saya dulu pernah di Jakarta, itu cuma 500 meter gitu ya. Saya diminta 50.000 dulu, karena saya nggak tahu jalan gitu ya. Saya nggak tahu, ternyata dekat aja gitu. Saya diminta 50.000, ya nggak apa-apa lah dulu gitu ya. Tapi ketika ada Gojek gitu ya, dia nggak perlu datang ke pangkalan, lalu dia nggak perlu nego ke mamang ojeknya, dan dia aman. Karena apa? Kalau dia macam-macam dikasih bintang 1 gitu. Nah, dan kemudian ketika dia habis mandi pun dia langsung klik itu, dan begitu dia selesai pakai baju, kendaraannya udah ada di depan. Dia sedang melakukan diferensiasi. Dia sedang menyelesaikan masalah orang gitu. Itu dari sisi bagaimana dia mendeliver value gitu. Dari sisi yang lain, dulu kalau kita mengenal konsep ya, dulu ada istilahnya supply economies of scale. Supply economies of scale itu gini. Jadi bagaimana caranya menciptakan produk sebanyak mungkin gitu ya, supaya dia bisa nguasain pasar tuh. Dia ciptain produk dan dia bisa ngendaliin tuh harga gitu. Dan dulu mereka harus punya pabrik yang banyak, punya mesin yang banyak, punya pekerja yang banyak gitu ya. Sehingga apa? Sehingga cost-nya begitu besar gitu. Tapi beberapa tahun belakangan
supply economies of scale itu udah bergeser, dia udah shifting menjadi apa? Menjadi demand economies of scale. Jadi skala ekonomi itu ditentukan oleh demand gitu ya. Nah, gimana konsepnya? Ya konsepnya kayak Gojek, kayak Airbnb, Tokopedia, Uber. Dia connecting the dot, dia sharing ekonomi. Nah di Makarim punya motor nggak untuk ngantar-ngantar orang? Ya karyawan mungkin. Kalaupun mereka punya itu disewakan juga ke driver Gojeknya gitu ya. Tapi yang punya barang gitu ya, punya kendaraan itu si drivernya gitu. Mereka beli mobil sendiri, mereka servis sendiri, mereka beli BBM sendiri gitu ya. Dan kadang-kadang mobil gitu ya, saya kadang-kadang nggak habis pikir juga, ini mobil udah nggak ada harga dirinya gitu ya. Kenapa? Waktu saya di Malang gitu ya, saya klik, pernah suatu hari saya klik Gokar gitu ya. Itu harganya cuma 10.000. Gitu. 10.000 itu sekitar 2 kiloan lah. 2 kilometer, 10.000. Ya, itu kalau dilihat di apa kan di handphonenya driver itu kelihatan tuh. Driver cuma nerima berapa? 7.000 kalau nggak salah ya. Nah, jadi udah nggak ada harga dirinya tuh mobil gitu ya. Nah, nanti Makarim meng-create apa namanya bisnis yang seperti itu. Sebenarnya bukan hanya di Makarim ya, salah satunya dia gitu ya. Jadi dia nggak perlu ngeluarin uang banyak untuk modal gitu ya. Yang modalin orang. Tapi dia dapat untung banyak. Ya mungkin di awal dia bakar duit gitu ya. Tapi sekarang itu luar biasa. Saya kemarin dari bandara ke sini gitu ya, ke Jakarta, ke lokasi acara, itu di tarifnya 145. Ternyata yang diterima oleh driver cuma 104.000 gitu ya. Jadi potongannya 40.000 lebih gitu. Itu baru satu driver. Coba kita kalikan berapa banyak omsetnya setiap hari. Luar biasa. Nah, mereka pakai konsep demand economies of scale. Dia sharing ekonomi, dia connecting the dot gitu ya. Airbnb juga sama. Airbnb dia nggak punya bangunan, ya dia cari bangunan-bangunan yang udah nggak kepake, nggak produktif, dia sewa. Customer ketika dia nginap di situ, dia sharing. Hasilnya sharing gitu ya. Tokopedia juga sama, dia menyediakan aplikasi gitu ya. Lalu barangnya bukan barang dia gitu. Dan Uber dan seterusnya juga sama. Nah, jadi bisnis ke depannya itu yang akan bertumbuh. Itu ya konsepnya itu sharing ekonomi. Ya, kemarin saya juga ikut kelas gitu ya. Kelas salah satu kelas di Jakarta juga, itu yang ngisi 6 orang petinggi. Salah satunya petingginya Bluebird. Lalu kemudian ada Pak Budi Isman, lalu kemudian saya juga belajar dengan Chief of Human Capitalnya Astra, lalu kemudian belajar juga dengan apa namanya komisaris presiden komisarisnya Kalbe Pharma, lalu ada 6 orang pokoknya ya. Ya itu yang dilakukan oleh apa namanya oleh Aksoro, itu saya sebut aja ya Aksoro ya. Itu juga connecting the dot. Itu juga sharing ekonomi. Dia nggak perlu untuk mengajarkan misalnya, oh udah kita latih trainer dari awal gitu ya. Lalu kemudian baru nanti kita promosikan dia suruh ngajar gitu ya. Enggak. Ya tinggal comot-comot aja orang-orang itu. Dan itu bisa dijual mahal gitu.
Dia bisa comot Pak Budiisma, dia bisa comot yang lain gitu ya. Ya kayak tadi saya bilang petingginya Bluebird. Nah, sehingga dia bisa jual mahal tuh. Nah, itu tarifnya kemarin itu 17 juta. Gitu. Nah, sharing ekonomi dan bisnisnya green economy. Gitu. Sampai di sini teman-teman boleh bertanya dulu. Ya, ini slide kita tinggal dikit lagi. Iya. Boleh teman-teman bertanya dulu. Silakan teman-teman. Mumpung ada Coach Hendra, silakan. Sebelah sini. Dia punya Sharing-sharing. Mungkin boleh di mute dulu Bu Heni yang bersuara. Iya, ini sudah saya mute ini. Teman-teman boleh kita sharing ya. Kita sampai jam berapa Bu Heni? Sebenarnya sampai pukul sih. Jam 9 ya? Masih di mute Bu Heni? Oke. Silakan teman-teman. Kalau misalnya pengen di-share di apa ini pertanyaan ditulis di kolom chat juga boleh atau langsung raise hand. Oh, nyimak sesi ini. Wow, tambah jos. Terima kasih. Oke. Ingin bertanya Coach, bagaimana dengan bisnis kuliner? Apakah ada? Nah ini Coach, ada pertanyaan. Ini izin bertanya, bagaimana dengan bisnis kuliner? Apakah ada di creation juga? Bisa di creation gitu loh mungkin maksudnya. Ini dari untuk pertanyaan dari Pak Pit Hasmono, Coach. Oke. Bisnis kuliner apakah bisa di create juga? Maksudnya gimana? Mungkin bisa on-cam aja. Ya. Ada di creation, dikreasikan juga gitu loh Coach. Mungkin seperti arahan dari Coach Hendra tadi, apakah ini juga bisa diterapkan untuk bisnis kuliner begitu loh Coach? Ya, tentu semuanya bisa ya. Oke. Paling tidak hari ini kalau misalnya untuk green ekonominya mungkin belum bisa sepenuhnya ya. Tapi mungkin kita bisa ngikutin ya, tentu kondisi perubahannya. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba, misalnya nih, kalau hari ini, kalau 5 tahun yang lalu muncul Z Fold 5 gitu misalnya gitu ya, mungkin belum kepake juga sama orang di saat itu gitu ya. Nah artinya gini, kita perlu menyesuaikan dengan kondisi perubahan. Nah kalau di retail sendiri pun untuk konsep green economy yang bisa kita lakukan saat ini ya untuk plastik itu, mengurangi plastik, kita mereduce itu. Jadi meskipun saya juga protes kadang-kadang, ini gimana nih pemerintah sedang apa ya, mereka melarang untuk penggunaan plastik, tapi kalau kita lihat, coba aja lihat makanan-makanan itu misalnya snack gitu, itu plastik semua gitu, itu gimana gitu ya. Ya tapi paling nggak limbah plastiknya berkurang gitu ya. Nah kita ngikutin itu. Nah mungkin kalau dari sisi kuliner gitu ya. Nah untuk scale up mungkin perlu konsep sharing ekonominya. Nah jadi bertumbuh itu kita perlu, nggak bisa sendirian. Ya kemarin itu saya dapat materi yang luar biasa juga dari Astra itu. Jadi kalau di Astra kan itu nggak ada istilah Superman. Superman is dead katanya. Jadi perlu super team. Nah, maka kita perlu untuk kalau misalnya tim kita itu kapasitasnya mungkin belum cukup gitu ya, kerjasama dengan teman-teman profesional, ya mungkin kayak Mbah Don ini. Mbah Don ini juga bisa melakukan pendampingan gitu ya. Itu bisa mempercepat.
Ya, bisa mempercepat, bisa mengakselerasi bisnisnya gitu ya, Bu Eni. Nah, lalu kemudian dari sisi permodalan misalnya. Nah, kita nggak boleh serakah juga. Kadang-kadang kan gini, waduh ini kalau pakai investor dibagi ke investor gimana dong? Banyak banget dong untuk dia gitu ya. Iya kan banyak untuk dia kan omsetnya juga tinggi. Kadang-kadang pikiran kita itu terlalu cetek gitu ya. Nah, jadi untuk mempercepat kita bisa pakai konsep sharing ekonomi. Jadi kita bagaimana kita mengembangkan bisnis kita supaya cepat majunya, ya kita cari investor, kita cari partner-partner yang bisa untuk membantu men-scale up bisnis kita. Oke. Mungkin itu kita bisa Iya. menjawab. Ya, mudah-mudahan ini Pak Peter Smono sudah terjawab. Kemudian ini ada juga pertanyaan ini Coach dari Pak Hani Agustin. Bu Hani ya, Bu Hani Agustin. Mas Hendra, kalau produknya bukan barang tapi jasa kelas anak-anak belajar robotik, recycle reduce-nya gimana ya? Nah, reduce-nya, recycle. Ini kan berarti jasa kelas belajar ini. Ya. Gimana nih, Coach? Robotik ya. Nah, saya juga Ya. nggak terlalu memahami ini ya. Ya, intinya begini. Ya, intinya kan tadi yang saya bilang bahwa di slide saya tadi untuk bisnis apa namanya green economy dan sharing economy sebenarnya udah mulai sekarang tuh udah mulai ya. Tapi maksudnya ke depannya kalau di Hendra Mart itu kan masih belum ya, meskipun sharing ekonominya belum gitu ya. Nah, mungkin Ibu bisa untuk mikirin nih gimana bisnis apa namanya ini jasa kan ya, Jasa. apa kelas belajar yang nanti itu bisa menggunakan 3 prinsip tadi ya, recycle, reduce, reuse gitu ya. Ya mungkin dari sisi apa ya? Mungkin nanti bangunannya kali ya. Kalau bangunan sekarang itu kan dari beberapa tahun yang lalu sih juga itu sudah menggunakan konsep green economy juga gitu ya. Nah, mungkin Ibu bisa gimana caranya mikirin itu supaya 3 prinsip tadi itu bisa bisa diimplementasikan di bisnisnya Ibu. Saya terus terang nggak terlalu Ini kalau paham juga robotik gitu ya di ini loh Coach, kayak apa ini? Merangkai misalnya kayak model-model mobil-mobil Tamiya misalnya nanti dibikin dari beberapa komponen digabung-gabungin gitu. Robotik ini miniatur sih. Ini kan mungkin si Ibu Hani ini sebagai instruktur atau beliaunya ini memang punya kursus untuk supaya anak-anak ini mahir di robotika gitu loh. Ini ya jasa seperti kursus, ya, Coach. Kalau untuk tapi produknya penerapan kan produknya udah recycle, jadi ya. Ya, ya saya ya gini, produknya kan produk udah jadi ya. Mungkin dari tempatnya aja nanti yang jadi ini yang perlu di yang di recycle, ya, atau reduce sama bahan baku yang sama reuse-nya. menunjang Atau gini ya, di-create lagi. Yang sudah selesai, misalnya robotik kan mereka nanti kreativitas punya model robot baru, begitu berarti yang lama-lama dipakai lagi. Itu gitu mungkin bisa juga, Coach. bisa jadi. Reuse kan, tidak harus beli lagi yang baru, tidak dibuang, tetapi dipakai lagi komponen-komponennya ini. Ya, bisa jadi. Iya sih. Oke. Implementasikan yang ini ya mungkin sharing ekonominya juga bisa. Oke. Coach, untuk fashion muslim, gimana saya produksi baju koko, gamis, ikhwan? Nah, apa bisa dibuat sharing ekonomi dan green ekonominya seperti apa ya, Coach? Nah, Iya, karena ini produksi baju koko ya. Ya silakan baju. untuk meng-create ya. Tadi sudah saya bilang juga bahwa saya lupa di mana ya, di Korea atau di mana ya, itu buat sepatu itu udah pakai bahan yang bisa didaur
ulang. Saya Hmm. lupa kemarin tuh lupa saya materinya itu. Ya Mm-mm. intinya sepatunya tuh dibuat bagus, kuat, tapi dengan bahan yang bisa didaur ulang. Nah, Oh. mungkin baju koko terbuat dari apa nanti gitu ya. Yang bahan yang bisa didaur ulang gitu ya. Nah, Hmm. kalau untuk sharing ekonominya ya bisa banget gitu ya. Eh, ya tadi untuk kita scale up, kita perlu sharing ekonomi. Nah, sharing ekonomi juga gini. Ini kan kadang-kadang gini. Ini juga problem atau tantangan di teman-teman pada umumnya yang ingin scale up ya. Hampir semua, Bu Heni, ini bicara Hmm. tentang uang gitu ya, tentang modal Hmm. itu dikiranya hanya uang. Ini gimana nih, saya mau scale up, kita nggak punya uang, kita butuh uang sekian-sekian. Hmm. Nah, saya itu menemukan banyak sekali bisnis yang udah bagus ya. Hmm. Itu investor antri untuk ya. Jadi kadang-kadang gini, ini kan kita di UMKM khususnya gitu ya. Ya secara Hmm. umum juga itu kan kita ini pusing, kita punya ide bisnis, kita punya konsep, tapi pusing gimana cara cari modalnya gitu ya. Hmm. Tapi Bapak Ibu, ada orang yang pusing juga. Ada orang yang punya banyak uang, namanya investor gitu ya. Dia punya banyak uang nih, dan dia nggak tahu uangnya mau dikemanain gitu ya. Dia Hmm. bingung mau dikemanain uangnya, dan itu banyak gitu. Hmm. Terus nanti nanya, Mas, saya nggak ketemu orang kayak gitu. Ya, makanya itu dikawinin. Gimana cara ngawininnya? Ya, teman-teman perlu untuk gimana caranya membuat orang trust ke kita. Ada namanya konsep stewardship. Stewardship Hmm. itu adalah kemampuan untuk menjaga amanah yang orang berikan kepada kita. Kalau dalam konsep Stephen Covey itu namanya speed of trust gitu ya. Speed of trust itu gini, sama, prinsipnya sama. Stewardship atau speed of trust itu bicara tentang jangka panjang. Artinya gini, fondasinya dibangun dulu. Kita ini kan hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Hmm. Nah, di masa lalu itu kita berhubungan dengan orang itu baik atau enggak? Baik dalam arti kata misalnya bicara masalah tentang uang misalnya. Ketika supplier ngasih kita hutangan gitu ya. Kita bisa Hmm. amanah enggak? Kita bisa menjaga amanah itu enggak? Dan itu perjalanan kita itu dilihat oleh orang. Kita itu amanah enggak gitu ya. Nah, kalau orang trust kepada kita, maka peluang itu akan banyak. Orang akan, ya per hari ini Hendra Mart juga dihutangin sama supplier. Kita hutang miliaran sama supplier gitu ya. Kita juga punya investor gitu ya. Kita juga dimodalin investor miliaran gitu ya. Nah, maka benar kata Seneca. Seneca itu bilang gini, luck is preparation meet opportunity. Jadi keberuntungan itu adalah ketika persiapan bertemu dengan peluang. Hmm. Nah, banyak orang yang ngejar peluang tapi nggak mempersiapkan dirinya. Nah, ini banyak, saya punya teman-teman banyak banget gitu ya. Ya, tentu di sini nggak ada. Itu kalau ikut training dia nggak nyari peluang. Oh, yang saya nggak perlu belajarnya. Yang penting saya ketemu dengan investor, kemudian saya di invest bisnis saya. Iya, nggak apa-apa sih. Tapi pertanyaannya adalah bisnis kita sudah bagus atau belum gitu ya. Fondasi bisnis kita udah kuat atau belum gitu ya. Nah, kalau misalnya ada investor yang ngasih uang nih 1 triliun misalnya, lalu tim kita belum kuat, sistem kita belum kuat, kira-kira uang 1 triliun itu bisa nggak untuk men-scale up bisnis kita? Ya, saya pikir nggak akan bisa. Karena fondasi kita nggak cukup untuk itu. Gitu. Fondasi kita nggak kuat. Gitu. Nah itu, Oke. jadi ya, Hmm. tadi pertanyaan yang tadi ya, bisa nggak untuk sharing ekonomi bisnis fashion? Ya bisa Hmm. banget. Ya tentu fondasi bisnisnya diperbaiki dulu, kemudian
timnya, sistemnya. Jadi membangun, ya kalau kita bangun gedung 10, 50 lantai gitu ya. Pertanyaannya, yang dikuatin apanya dulu? Yang dibangun pertama kali Fondasinya, apanya? fondasinya, Fondasinya dulu. Coach. Hmm. Ya, kalau fondasinya kuat, maka kemudian tingkat atasnya itu ngikutin gitu ya. Dan kita merancang dari awal. Hmm. Nah, kalau kita ngelihat juga pohon bambu misalnya, pohon bambu kalau kita lihat 2,5 sampai 3 tahun itu nggak kelihatan tumbuh, Bu Heni. Hmm. Karena apa? Dia sedang menancapkan akar-akarnya, gitu. Nah, ketika akarnya sudah kuat, coba lihat bambu 3 tahun ke atas itu menjulang tinggi, cepat banget. Hmm. Ketika dia diterpa angin, badai, dia udah kuat gitu. Oh, Nah, bisnis juga sama seperti itu. Jadi fondasinya kuatin dulu. oke. Nah, di Hendramart juga sama. Kita bahkan di hampir 3 tahun ini kita nggak ada buka cabang gitu ya. Nggak nambah cabang karena apa? Kita lagi bangun fondasinya. Nah, jadi teman-teman, bertumbuh itu juga bukan hanya tentang naik, ya, tambah berapa cabang gitu ya. Tapi ketika kita menguatkan fondasinya, itu juga bertumbuh namanya. Gitu. Oke, oke. Ya kan bangunan itu misalnya kalau kita lihat bangunan kan ya kan fondasi itu nggak terlihat. Oh ini bangunan ini kok nggak ini ya. Nggak jadi-jadi ya. Karena dia lagi bangun fondasinya gitu. Nah, ketika fondasinya udah kokoh, nah itu cepat banget itu bisa langsung naik ke atas gitu. Ya Oh, mungkin itu Bu Heni. wow, keren, keren. Jadi kuatin dulu pondasinya, bangun trust dulu. Nah, nanti pasti keberuntungan akan didapat. Keberuntungan tadi pertemuan antara persiapan dengan apa, Coach? Dengan peluang. Dengan peluang. Oke, keren sekali, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini bisa menemukan seperti yang sudah disarankan oleh Coach Hendra, luar biasa. Teman-teman yang belum absen bisa segera link presensi ada di chat ini, silahkan segera untuk mengisi presensinya. Gimana nih, adakah yang ingin ditanyakan lagi mumpung ada Coach yang sudah siap untuk sharing ilmunya, Coach Hendra luar biasa. Beliau bukan hanya teori ini, tapi beliau juga sudah seorang praktisi bisnis yang luar biasa, terus bertumbuh dan siap membagikan ilmunya. Keren banget. Silakan kakak-kakak, adakah yang masih ingin ini? Kita sudah Jam ya. 9 lebih nih, Coach. Ya, Karena ya, materi kalau kita nggak ada, malam ini kita ini aja kita tutup aja. luar biasa. Mau screen lagi, Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan untuk share screen. Oke, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita udah belajar ya, malam ini kita udah belajar tentang bagaimana agar supaya kita bisa bertahan dengan bisnis kita dan bisa mengembangkan bisnis inti kita itu di horizon 1. Kita tadi sudah bicara tentang bisnis model canvas dari Alexander Osterwalder, lalu kemudian kita langsung bikin juga tadi value proposition canvas. Kita udah tahu buyer personanya, lalu kemudian kita udah tahu bagaimana caranya supaya produk dan marketnya fit. Ya, kita perlu tahu dulu job to bidannya atau job customernya apa, lalu kemudian pain-nya apa, kita obatin pain-nya itu dengan pain reliever gitu ya. Lalu kemudian yang udah bagus di kita itu apa? Ya, yang udah bagus. Lalu kemudian gimana caranya kita bikin bagus lagi sehingga kita menghasilkan produk atau services yang itu akan fit dengan customer, produk market fit atau problem and solution fit. Nah, gitu. Lalu kemudian kita sudah belajar juga terkait dengan bisnis apa sih ke depannya itu yang bagus ya. Kita tadi di horizon 2 bicara multi channel gitu ya. Lalu di horizon 3 itu kita bicara tentang konsep bisnis ke depannya dari Profesor. Konsepnya adalah green economy dan caranya itu adalah sharing economy gitu ya. Dan ini sudah
buktikan juga dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang udah luar biasa. Hari ini ada Gojek itu sudah merger dengan Tokopedia ya, Goto. Lalu kemudian kita udah ngelihat juga Uber dan seterusnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita sudah belajar semuanya. Enggak semuanya, maksud saya yang kita pelajari hari ini, ya yang kita pelajari 1,5 jam lebih ini itu enggak akan ada gunanya. Itu enggak akan ada artinya sampai itu kita implementasikan. Karena hasil dari ilmu itu bukan pengetahuan, tapi hasil dari ilmu itu adalah tindakan, Bapak Ibu. Next. Next, Pak Ridwan. Oke, saya akan tutup dengan quote-nya Albert Einstein. Ya, Anda tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang sama pada saat dia diciptakan gitu. Dan kamu harus menaikkan level kamu ke level berikutnya. Jadi artinya kalau hari ini kita punya masalah yang berbeda tentunya, kita nggak bisa menyelesaikan dengan masalah yang dengan ilmu kita yang sebelumnya gitu ya. Maka kita harus menaikkan diri kita, level kita ke level berikutnya. Dan saya yakin Bapak Ibu hari ini kita sudah belajar 2 jam dan tentu levelnya semuanya sudah naik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa, tepuk tangan untuk Coach Hendra. Keren-keren Coach, terima kasih. Seperti halnya pesan dari guru kita bahwa ilmu tidak akan mengubah hidupmu. Tetapi yang mengubah hidupmu adalah tindakan berdasarkan ilmu, kata Babi Jamil Az-Zaini. Luar biasa Coach Hendra, terima kasih sharing ilmunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Coach Hendra paparkan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengaplikasikan, dan mudah-mudahan kita semua berada ke dalam keberuntungan bahwa kita akan ketemu dengan kesempatan dan peluang ya Coach ya. Tadi ya, keberuntungan adalah pertemuan antara persiapan dan peluang. Nah, persiapannya dulu ya, kuncinya persiapan dulu. Ya. Peluang itu gampang banget. Yang penting kita siap. Terima kasih Coach Indra, mudah-mudahan terus sehat. Teman-teman semuanya, marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan menundukkan kepala sejenak guna bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa belajar selama 1,5 jam lebih pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih kehadirannya teman-teman semuanya. Terima kasih Coach Hendra ilmunya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.